Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara berkat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera setiap kita. Selamat berjumpa kembali pada berkat di pagi yang indah ini bersama Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dengan segala kerendahan hati kami duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah kami, setiap kami sahabat-sahabat berkat yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, lalu Roh Kudus mengurapi kami. Agar ketika kami mendengarkan akan kebenaran-Mu, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, dan menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas kesalahan kami, lalu lewat firman-Mu ini kami mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sahabat berkat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dengan judul perikop, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Sahabat-sahabat berkat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita, baik seorang single atau tidak, seorang ibu atau seorang ayah, seorang nenek maupun seorang kakek, tentu kita semua pernah menghadapi godaan untuk mengalami ketakutan maupun kekhawatiran di dalam hidup ini. Entah itu khawatir tentang keuangan kita atau kesehatan kita, kita khawatir tentang orang-orang yang kita kasihi, atau khawatir tentang masa depan kita dan anak-anak kita. Bahkan yang paling mengkhawatirkan pada masa-masa ini, di mana adanya wabah COVID-19. Persoalan dan tantangan dalam berbagai kehidupan acap kali membuat semangat hidup orang percaya berkurang dan menjadi lemah. Pada 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ini, saya mencoba mengangkat tema jadilah kuat. Tetapi di saat ada nasihat be strong, jadilah kuat, maka akan menumbuhkan semangat yang baru. Be strong, jadilah kuat, adalah suatu proses dari yang lemah menjadi kuat. Proses itu butuh waktu. Ada yang cepat, namun ada juga yang lama. Proses untuk menjadi kuat di mana orang yang lemah tak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini, kita sebagai manusia yang lemah harus bergantung kepada Tuhan yang kuasanya jauh tak terbatas. Firman Tuhan saat ini berisikan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hal ini Paulus sampaikan karena jemaat sedang menghadapi ajaran sesat, kemerosotan moral, dan spiritual. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sebagai keluarga orang percaya, kita diajak untuk tetap kuat dan setia di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, pergumulan, dalam berbagai masalah kehidupan, apakah dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, yang mungkin dalam hal ini sahabat-sahabat berkat, ada di antara kita mengalami PHK, ataukah terpisah dari keluarga. Dalam hal ini anak, istri, suami, saudara,
atau orang tua, maupun ke pelayanan kita di gereja yang masa-masa sulit ini karena adanya COVID-19. Hidup tidak selalu berada di atas, dan hidup juga tidak selalu berada di bawah. Ada waktu bersedih, ada pula masa-masa untuk bahagia. Namun, apakah hidup kita digantungkan oleh suasana hati? Apakah rencana-rencana dan pengharapan kita akan berhenti apabila situasi hidup kita sedang buruk? Tidak, bukan? Karena sesungguhnya happiness comes and goes. Kebahagiaan datang dan pergi. Namun terkadang memang terasa sulit untuk melangkah apabila keadaan tidak bisa diharapkan. Dan satu-satunya solusi untuk masalah tersebut adalah memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, sumber pengharapan kita. Berharaplah kepadanya, Dia akan memberikan pengertian kepada kita mengapa semua masalah terjadi. Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena sesungguhnya masalah ada supaya dapat kita belajar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus dan berproses menjadi yang lebih baik. Pada Mazmur 46 ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pada Mazmur 46 ayat yang kedua ini, kita sama-sama bisa menyimpulkan bahwa apabila kita rutin membaca firman Tuhan, kita akan semakin memahami bagaimana Allah bekerja pada setiap orang. Dia benar-benar merencanakan semuanya. Semua hal indah akan datang pada waktunya bagi mereka yang selalu bersandar kepada Allah. Sahabat-sahabat berkat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak sahabat berkat untuk kembali mengingat kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya raya dan sangat diberkati Allah. Untuk menguji kesetiaannya, Allah memberikan penyakit dan membuatnya miskin, serta ditinggalkan oleh istrinya. Namun, apakah hal itu membuat Ayub berpaling dari Allah? Oh, tentu tidak. Perasaannya kepada Allah bahkan masih sama. Dia tetap mengasihi Allah. Hal tersebut membuktikan bahwa kasih Ayub bukan karena harta, melainkan karena dia tulus mengasihi Allah. Dan juga Ayub tetap kuat menghadapi masalah-masalah tersebut. Akhirnya Ayub kembali diberkati dengan kelimpahan. Saudara-saudara berkat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan, be strong, jadilah kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara berkat, bahkan saya sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 adalah suatu ujian yang harus kita hadapi dan kita lewati dengan menjadi kuat. Sebab kita yakin Tuhan Yesus pasti menolong dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit ini. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat berkat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri perenungan kita pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu bersama saudara-saudara berkat pada perenungan singkat di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati renungan kami ini. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat masuk dalam hati dan kehidupan kami, bahkan dapat kami realisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana firman-Mu mengajarkan kami, Tuhan, selalu be strong, selalu menjadi kuat ya Tuhan.
Berkati kami semua dimanapun kami berada. Secara khusus ya Tuhan, berkati kami di masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan sendiri, tangan-Mu turun memberkati dan menguatkan kami. Begitupun saudara-saudara kami yang dinyatakan ODP, PDP, bahkan yang positif COVID-19. Tuhan berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan. Bahkan Engkau menyatakan pemulihan-Mu ya Tuhan. Begitupun para dokter, perawat, bahkan seluruh tim kesehatan yang bertugas. Engkau tetap berkati kami semua. Engkau berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati mereka Tuhan di dalam mengambil dan memutuskan segala kebijakan-kebijakan. Pun kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Sandra. Engkau senantiasa berkati dia di tengah-tengah pelayanannya di Jemaat Gepil Via Dolorosa Makassar. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau senantiasa berikan mereka semua kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, mengawali langkah kami pada pagi hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang mengatur dan menuntun langkah kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ini doa kami, doa syukur, permohonan dan harapan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena doa ini kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kami. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Demikianlah berkat kita di pagi yang indah ini. Salam sehat, salam di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.